Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadal Naim dengan NIM 22059053. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan penyelesaian kasus dari mata kuliah manajemen akuntansi. Kasus ini membahas tentang materi struktur biaya, titik impas, dan target laba. Baik, saya akan membacakan soal dari kasus ini, yaitu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berkolaborasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan berikut untuk tahun depan. Seperti ini dapat kita lihat ya, anggaran laporan laba ruginya. Next. Setelah menyelesaikan pernyataan tersebut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjual sendiri untuk mengganti tenaga agen penjualan independen. Controller Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah sebesar $700.000. Termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjual juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar $400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar $200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan oleh agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar $500.000 yang menjadi $1.300.000. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, diminta untuk dengan mengasumsikan penjualan sebesar $30 juta, buatlah laporan laba rugi format kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Soal nomor 2. Hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan dolar untuk tahun depan dengan asumsi A. Tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. B. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. C. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Yang ketiga, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1, bagian B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah $30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%.
Yang keempat, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapatkan laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Yang kelima, buatlah grafik dan tunjukkanlah laba untuk kedua alternatif berikut. A. Tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%. B. Perusahaan mempekerjakan tenaga penjualnya sendiri. Pada grafik tersebut, gunakanlah total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Dapat kita lihat jawaban nomor 1 yang bagian A, B, dan C. Di bagian A, kita dapat melihat bahwasannya dengan komisi penjualan sebesar 18% menimbulkan biaya sebesar segini 5.400.000 dan dikurang dan menghasilkan total beban variabel yaitu sebesar 22.800.000. Dan untuk menghitung margin kontribusinya, total penjualan dikurang dengan total beban variabel yang menghasilkan sebesar 7.200.000. Dan untuk beban tetap yaitu harga pokok penjualan tetap sebesar 2.800.000, beban iklan tetap 1.300.000, beban administrasi tetap sebesar 3.200.000 yang dimana totalnya menjadi sebesar 7.300.000. Dan untuk menghasilkan berapa rugi atau labanya neto operasi itu margin kontribusi dikurang dengan total beban tetap yang menghasilkan rugi sebesar $100.000. Dan dapat kita lihat di bagian B, yang berbeda hanyalah komisi agen penjualannya, itu menjadi sebesar $6 juta dan mengakibatkan rugi sebesar $700.000. Sedangkan di bagian C ada sedikit perbedaan, yaitu komisi tenaga tenaga agen penjualan itu diganti dengan komisi tenaga penjualan, itu sebesar 10% yang dimana menjadi totalnya $3 juta. Dan ada sedikit perbedaan juga di beban tetapnya, yaitu terdapat tambahan, yaitu beban administrasi tetapnya tidak ditambahkan karena yang ditambahkan itu kan karena ada perencanaan dari suatu agen penjualan. Sedangkan ini kita tidak menggunakan agen penjualan lagi, jadi beban iklan tetapnya tetap $800.000. Selain itu, karena menggunakan tenaga penjualan sendiri, jadi ada biaya baru yaitu gaji tenaga penjualan, beban perjalanan dan liburan, gaji dan kompensasi manajer dan karyawan pendukung. Yaitu dari semuanya ini menghasilkan laba neto operasi sebesar $1.500.000. Selanjutnya jawaban nomor 2, yaitu pertanyaannya berapa titik impas dalam bentuk dolar dari masing-masing rencana anggaran tahun depan.
Rumus titik impas dalam bentuk dolar yaitu beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Yang harus kita cari pertama kali yaitu margin kontribusi, yang memiliki rumus margin kontribusi dibagi penjualan. Dapat kita lihat angka-angkanya semua. Dan di bagian A dengan rumus yang telah saya terapkan dan sudah saya hitung berdasarkan rumusnya, menghasilkan yang A menghasilkan titik impas sebesar 30.416.666,67 dolar. Sedangkan yang B menghasilkan 33.181.818,2 dolar. Sedangkan yang C yaitu sebesar 25.312.500 dolar. Dengan mengkombinasikan agen penjualan dan tenaga penjualan, dapat kita lihat di nomor 3 ini jawabannya akan menghasilkan rugi neto operasi sebesar 5 juta dolar karena bebannya semakin bertambah, yaitu komisi agen penjualan juga ditulis, komisi tenaga penjualan juga ditulis, sehingga menghasilkan beban variabel sebesar 26.400.000 dolar. Sedangkan beban tetapnya juga bertambah, yaitu beban penjualan, beban perjalanan dan liburan, gaji dan kompensasi manajer dan karyawan pendukung, yang mengakibatkan total beban tetap menjadi meningkat sebesar 8 juta menjadi 8.600.000 dolar, yang menghasilkan kerugian 5 juta dolar. Jadi karena tidak ada keterangan berapa unit yang diproduksi jika penjualan sebesar 30 juta dolar, maka saya asumsikan saja bahwa dengan 30 juta dolar akan menghasilkan 300.000 unit. Dengan rumus margin kontribusi per unit yaitu penjualan kurang beban variabel, itu 100 dolar kurang 58 dolar menghasilkan 42 dolar. Jadi titik impasnya itu beban tetap dibagi margin kontribusi per unit, itu 8.600.000 dolar dibagi 42 dolar, itu menghasilkan 204.762 unit untuk titik impasnya. Jawaban dari nomor 4, setelah saya hitung-hitung berapa penjualan agar mendapatkan laba yang sama, yaitu 1.500.000 dolar pada bagian yang pertama, laporan laba rugi kontribusi dengan mempekerjakan agen penjualan dengan komisi 20%, maka akan menghasilkan 1.500.000 dolar jika penjualannya sebesar 34.583.333 dolar. Sedangkan di bagian laporan laba rugi kontribusi yang mempekerjakan tenaga penjual sendiri, telah kita lihat di jawaban nomor 2 untuk menghasilkan 1.500.000 dolar, maka perusahaan harus menjual sebesar 30 juta dolar dan akan menghasilkan laba yang sama, yaitu sebesar 1.500.000.
$100.000. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu membuat grafik titik impas, saya menggunakan Excel untuk membuatnya. Di sini dapat kita lihat bahwa titik impas dari jawaban A berada di hampir menuju $35 juta. Sedangkan di bagian B, titik impas berada di $25 juta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.